Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel teman kode. Pada kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang pembuatan aplikasi kasir berbasis web. Di sini saya menggunakan framework CodeIgniter dan juga template yang dibuat menggunakan Bootstrap. Oke, teman-teman silakan. Bagi yang belum punya framework CodeIgniter-nya, bisa mendownload di website resminya di CodeIgniter. Langsung klik aja CodeIgniter yang paling atas ini. Kemudian klik menu download. Di sini versi CodeIgniter yang sekarang itu sudah versi 4. Versi 4 ini mendukung PHP 7.2, CodeIgniter 3 ini untuk PHP versi 5.6 ke atas. Dan ada juga yang versi CodeIgniter 2, ini versi lama. Pada kali ini saya akan menggunakan CodeIgniter 3 saja. Silakan teman-teman yang belum punya framework CodeIgniter-nya langsung download saja di menu download ini. Kebetulan saya sudah download, jadi saya akan menggunakan hasil downloadan saya sendiri. Ini ya teman-teman. Ini ya, jadi hasil downloadan dari framework CodeIgniter ini dia akan berbentuk RAR, jadi teman-teman harus ekstrak terlebih dahulu seperti ini. Oke, sekarang cari hasil ekstrakannya. Ini hasil ekstrakan ini teman-teman cut, pindah ke C exam htdocs, kemudian pastekan di sini. Oke, teman-teman jangan lupa aktifkan examnya, Apache sama MySQL. Oke, selanjutnya kita coba akses CodeIgniter kita. Ini di rename, kemudian di copy. Jadi cara aksesnya di browser adalah localhost, kemudian nama folder aplikasinya atau nama folder yang tadi kita cut. Nah ini. Oke, apabila sudah seperti ini, itu artinya instalasi CodeIgniter-nya sudah berhasil. Selanjutnya, tapi ini kurang bagus ya. Jadi kita rename dulu foldernya. Jadi ini saya rename menjadi app kasir aja. Kemudian di refresh. Nah, di sini akan terjadi error atau object not found. Ini artinya yang dipanggil ini tidak ada di folder htdoc, karena tadi sudah dirubah menjadi app kasir. Maka di sini diganti juga menjadi app kasir. Nah, oke, sekarang sudah nama webnya atau nama foldernya sudah menjadi app kasir dan tampilannya sudah berhasil seperti ini ya. Kemudian silakan buka kode editor teman-teman. Di sini saya menggunakan Sublime Text 3. Atau kalau teman-teman mau menggunakan Sublime 3, bisa download juga di sini di website resminya. Nanti tinggal ketik Sublime 3, Sublime gini.
Nanti ada pilihan, tinggal teman-teman download maunya yang versi berapa, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi sekarang kita buka dulu folder aplikasi kita. Bukanya di C exam docs, kemudian nama folder aplikasi kita. Oke, yang ini ditutup. Jadi ketika kita mendownload framework CodeIgniter, kita sudah dapat beberapa folder dan beberapa file. Yang pertama adalah folder application, yang kedua sistem, yang ketiga user guide, dan ini aplikasi file-file yang lainnya. Nah, di application ini nanti kita akan melakukan config untuk framework CodeIgniter-nya, terus ada controller dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di belakang. Ini user guide. User guide ini berisi tentang dokumentasi CodeIgniter itu sendiri. Jadi saya rasa ini tidak perlu ya, jadi saya hapus biar nggak memakan space harddisk saya gitu. Jadi ini saya hapus saja dulu. Oke. Pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan konfigurasi terhadap framework CodeIgniter ini. Yang pertama, pada folder config ini klik file yang namanya autoload.php. Di autoload.php ini ada beberapa yang harus kita setting. Jadi pada bagian autoload libraries ini kopikan aja yang ini ya, ini di copy terus pastekan di sini. Nah, seperti ini. Karena nantinya kita akan bermain-main dengan database, terus juga nanti dengan session. Terus yang selanjutnya adalah kita kopikan aja URL ini ke autoload helper ini. Seperti ini. Saya kira cukup untuk konfigurasi file autoload. Sekarang pindah ke file config.php. Nah, file config.php ini di bagian config base URL ini kita kopikan URL dari aplikasi kita. Jadi di sini copy, kemudian pastekan di base URL ini. Nah, seperti ini. Oke, saya kira cukup untuk konfigurasi file config.php-nya. Sekarang kita mempelajari tentang CodeIgniter. Nah, sebenarnya ketika kita buka localhost app cashier, ini sebenarnya CodeIgniter itu menjalankan default controllernya, yang nama controllernya itu adalah welcome. Jadi ini CodeIgniter itu menjalankan ini. Sebenarnya ini sama saja dengan diketik seperti ini, index.php/welcome. Ini tampilannya tuh sama. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya di folder config di bagian di file root ini di bawah ada default controller. Default controller ini artinya adalah ketika kita mengetikkan localhost app cashier atau nama folder web kita, itu sebenarnya CodeIgniter itu men-setting untuk default controllernya itu yang pertama dijalankan itu adalah welcome. Nah, controller welcome ini adanya di controller terus welcome. Ini adalah controller welcome.
Oke, ini dihapus saja, nggak penting ya. Nah, di sini di controller welcome ini dia menjalankan atau memanggil file welcome message yang ada di dalam folder view, yang ada di view, terus ini file welcome message. Jadi yang pertama kali dijalankan ya sama si framework coordinator ya ini default controllernya ini menjalankan controller yang namanya welcome, terus controller welcome ini memanggil file atau mengeksekusi file welcome message.php yang ada di dalam folder view. Isi dari welcome message.php itu isinya ini. Script ini tampilannya ya seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk cara kerja CodeIgniter. Nah, apabila saya ganti di default controllernya, ini saya ganti bukan welcome, saya ganti misalkan menjadi home, simpan, kemudian kita refresh halamannya. Saya kembalikan seperti ini, maka ini terjadi error atau page not found, halaman tidak ditemukan. Kenapa? Karena default controller ini menjalankan controller yang namanya home, sedangkan di controller kita itu belum ada controller yang namanya home. Makanya di browsernya itu ditampilkan page not found, halaman tidak ditemukan. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membuat controller dengan nama home. Cara buatnya adalah klik kanan di folder controller, terus new file. Saya akan membuat controller baru dengan nama home. Ini di save, kemudian jangan lupa ketik PHP. Selanjutnya ini dikopikan aja di controller welcome ini, copy terus paste di controller home. Dan di sini yang perlu diperhatikan adalah nama kelas dari file ini harus sama dengan nama filenya, tapi huruf awalnya itu adalah kapital seperti ini. Oke, coba saya jalankan. Maka di sini akan tampil seperti yang ketika memanggil controller welcome. Kenapa? Karena di root ini saya jadikan default controllernya adalah home. Home-nya sudah kita buat home.php di controller. Nah, controller home ini sama, dia memanggil file welcome message.php yang ada di dalam folder view. Si welcome pun juga sama memanggil ini. Oke, kita komentari aja dulu. Jadi di sini saya ketik itu saya adalah controller home. Nah, ketika saya jalankan, dia akan menampilkan teks yang ada di dalam controller home di fungsi index. Karena ini tidak memanggil file welcome message.php, tapi menjalankan sebuah perintah echo ini. Oke. Jadi konsepnya seperti itu ya, mekanismenya seperti itu. Jadi yang ini sebenarnya saya sama dengan mengetik controller home seperti ini. Kalau misalkan saya memanggil controller yang lain, bisa juga dilakukan, tinggal controller yang di sini diganti dengan misalkan
controller welcome seperti ini. Tapi di sini di rootnya default controllernya adalah home. Jadi ketika saya hapus seperti ini, maka yang dijalankan itu adalah yang controller home, bukan welcome lagi. Karena di rootnya sudah saya ganti default controllernya adalah controller home, seperti itu. Saya harap teman-teman mulai paham ya dengan mekanisme atau cara kerja dari framework CodeIgniter ini. Oke, saya akan jelaskan lebih lanjut. Di dalam sebuah controller itu ada yang namanya fungsi. Dalam satu controller itu bisa memiliki banyak fungsi. Contoh di controller home ini ada satu fungsi yang namanya adalah index. Nah, sekarang saya akan membuat satu fungsi lagi. Misalkan public function, saya membuat fungsi yang nama fungsinya adalah misalkan adalah home 1. Nah, di home 1 ini saya ingin mengkopikan ini aja. Saya adalah fungsi home 1 di dalam controller home. Jadi sekarang di controller home itu ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi dengan nama index, yang kedua adalah fungsi dengan nama home1.php. Nah, bagaimana cara memanggil fungsi home1 ini? Maka nanti di browser cara nulisnya adalah index.php, terus ini adalah nama controllernya, tadi nama controllernya adalah home. Kalau saya jalankan, maka yang dieksekusi oleh controller home ini yang fungsinya adalah index. Kalau saya mau menampilkan yang fungsinya home 1, maka setelah controller ini kita panggil juga nama fungsinya. Tadi fungsinya adalah home 1. Maka yang ditampilkan di sini adalah fungsi home 1 yang ada di dalam folder home. Oke, saya akan membuat fungsi lagi. Fungsi home 2. Saya adalah fungsi home 2 di dalam controller home. Maka kalau kita mau mengakses fungsi home 2 yang ada di dalam controller home, maka tinggal diganti aja nama fungsinya. Di sini adalah fungsi dengan nama home 2. Ya, ini ya bisa dilihat perbedaannya. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya tidak menyebut spesifik nama fungsi di dalam sebuah controller, maka yang dijalankan secara otomatis oleh controller itu adalah fungsi yang namanya adalah index, yang ini. Contohnya seperti ini. Kira-kira dari penjelasan ini teman-teman saya harap sudah mulai paham, atau jika ada yang perlu ditanyakan nanti disampaikan di kolom komentar aja, nanti saya akan coba bantu jawab seperti itu. Oke, misalkan di controller welcome saya pengen buat fungsi baru lagi. Misalkan public function, saya ingin membuat fungsi di dalam controller welcome ini yang namanya adalah welcome 1. Seperti ini. Isinya apa? Isinya adalah saya
adalah fungsi welcome 1 yang ada di controller welcome. Oke, sekarang saya akan mengakses controller welcome, kemudian fungsinya adalah welcome 1. Maka di controller cara pemanggilannya adalah setelah index.php ini panggil dulu nama controllernya. Nama controllernya tadi welcome. Terus fungsi yang mau kita panggil lagi itu fungsi apa? Misalkan mau menampilkan fungsinya adalah welcome 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah isi yang ada di dalam fungsi welcome 1 ini. Oke, jadi cara kerja codeigniter seperti itu. Saya harap teman-teman sampai sini bisa mengikuti ya. Maksudnya teman-teman, saya harap sudah mulai paham dengan cara kerja codeigniter. Oke, selanjutnya nanti di part 2 kita akan membuat sebuah halaman login menggunakan template admin LTE. Ini menurut saya lumayan keren template-nya. Jadi nanti kita akan membuat web atau aplikasi kita, nanti tampilannya seperti ini. Mungkin cukup sekian untuk video tutorial part 1 ini. Saya harap teman-teman ikuti terus tutorial ini. Nanti di part 2 kita akan membahas tentang bagaimana membuat form login dan sistem loginnya. Contoh nanti form login yang kita buat di part 2 nanti seperti ini. Kira-kira seperti ini, tapi nanti ada sebagian yang kita hilangkan karena tidak akan dipakai, seperti itu. Oke, sekian dulu teman-teman untuk tutorial part 1 ini, biar durasinya tidak terlalu panjang. Nanti saya akan lanjutkan di tutorial part 2-nya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang pemula, yang baru belajar tentang framework codeigniter, atau yang mau belajar codeigniter. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa kasih like dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Teman Kode. Oke, sekian ya teman-teman. Sampai berjumpa di tutorial part 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.